Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tanggalkan dulu masalah kita mau fokus untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akan pujiamu, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin.
meninggikan nama Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Bila hadirat-Mu datang di tengah-tengah kami Tuhan, kami boleh percaya Kau ada pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati Tuhan juga ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya Tuhan. Kau juga berkati pemain musik, WL, dan nanti akan membentangkan firman-Mu Tuhan. Dan juga berkati jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan yang datang. Dan juga berkati saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin sakit, mungkin ada berhalangan Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Biarlah kami bisa lebih lagi Tuhan untuk bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini masih tetap gandul Gusti. Amin. Amin. Mari sama-sama kita akan berjalan gandul Gusti. Kau
memuji Tuhan lebih lagi, kita bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Mari nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Kita hanya percaya pada Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan kita. Apa yang terjadi, apa yang susah buat kita untuk kita lewati, ingat kita punya Tuhan sebagai penolong kita. Memang Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya kita bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita imankan lagu ini, Bapak Ibu. Apa yang ada masalah dalam keluarga mungkin, atau mungkin ada yang sakit hati. Mari kita lepaskan semua itu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhanlah penolong kita, kekuatan hidup kita. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku. Kau beri aku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Percayalah Kau selalu menjalani segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu yang sebentar kami dengar. Kami tahu Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini, melawan kami semua, melawan hamba-Mu, melawan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan ya, dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara mungkin bingung ada 2 WL gitu ya. Jangan heran saudara, karena kejadian mendadak kemarin sore, maka sesuatu hal yang perlu diambil cepat tindakan saudara ya. Dan setengah 4 kami bawa obat ke rumah sakit, jam 5-an nih, jam 5 bawa obat ke rumah sakit. Sementara di sini ada ibadah Youth for Christ,
Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah membantu ya. Tuhan berkati. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersatu, sebenarnya saudara kepikiran ya, namanya juga ada acara di rumah, tapi satu lagi ada di rumah sakit. Saya sama Om Deddy meninggal pergi ke rumah sakit, tinggalkan anak-anak pun rodok-rodok black iki-pie. Puji Tuhan. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah membantu. Terima kasih buat remaja-remaja pemuda yang sudah bekerja keras ya. Terima kasih. Dan WL dadakan juga pagi hari ini. Sudah seharusnya ada WL-nya, tapi WL-nya sakit. Nah, malam itu juga saya WA anak-anak, kamu siap sekarang juga WL. Jadi mengapa dua saudara? Ya karena itu saudara ya. Satunya bilang aku gak pede deh aku WL. Ya wis dua naik ya saudara ya. Singer plus WL. Puji Tuhan. Kita berterima kasih. Lalu kita bisa menikmati hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita buka kitab kita di dalam Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33. Kita akan baca ayat 22. Mazmur 33. Saudara bawa Alkitab, boleh buka Alkitabnya ya. Mazmur pasal 33 ayat 22. Kalau sudah ditemukan, dengan hormat saya minta sekali bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama Bapak Ibu ya. Ayo keluarkan suaranya ya. Mazmur 33 ayat 22. 1, 2, 3. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya kasih tema Tuhan menyertai ya. Seperti ayat yang kita sudah bahas, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ayat ini mengatakan saudara adalah sebuah permohonan supaya kasih setia Tuhan itu menyertai pemazmur ini. Seperti apa yang dia harapkan. Jadi ada sebuah harapan supaya kasih setia Tuhan itu menyertai kehidupannya. Kalau saya perhatikan saudara, ayat ini sungguh indah. Kalau dari kasih setia itu artinya adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itulah arti dari kasih setia. Kata menyertai dari KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyertai itu artinya adalah mencampuri. Ya, mencampuri. Memang sama dengan kata menyertai, mengikuti, mendampingi ya. Menyertai dalam perjalanan berarti mengikuti dalam perjalanan. Nah, tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyertai ini Bapak Ibu adalah artinya adalah serta atau mencampuri urusan atau perkara orang. Di sini kita bicara tentang Tuhan ya. Jadi bukan melok-melok perkara orang lain, bukan mencampuri urusan orang lain, tidak, tetapi adalah satu permohonan dari pemazmur ini supaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu ikut campur dalam kehidupan dari pemazmur ini. Dia berkatakan seperti kami berharap kepadamu. Apa sih arti berharap itu saudara? Berharap itu artinya adalah berkeinginan supaya apa yang diharapkan itu terjadi dalam kehidupan orang yang berharap. Saya berharap kamu datang. Berarti saya menginginkan supaya pengharapan saya itu terjadi, yaitu dia datang. Nah, itu arti berharap saudara. Kalau kita masukkan pengertian menyertai atau berharap ini kepada ayat yang kita baca ini adalah saudara, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap. Biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kiranya ikut campur tangan dalam hidup kami, supaya apa yang kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami. Jadi yang diharapkan itu adalah kebaikan Tuhan. Yang diharapkan itu adalah pertolongan Tuhan ikut campur, turun tangan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan.
Saudara, kalau Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita, sungguh indah dan luar biasa ya. Dan saudara, kalau namanya ikut campur, berbeda dengan ambil alih ya. Harus dibedakan. Kita memang sering berdoa, Tuhan ambil alih acara ini. Setelah saya renung-renungkan, apa salah? Ya gak salah sih ya. Cuma kalau namanya ambil alih, itu adalah menggantikan. Jadi yang pertama tadi tidak berperan lagi. Seperti hari ini saudara, seharusnya WL itu Bapak Kris, karena dia sakit, maka diambil alih sama Orion sama Fani. Bapak Kris gak ikutan, digantikan. Itu arti kata ambil alih. Tetapi kalau campur tangan, menyertai, turut serta. Peran yang pertama, orang yang berharap tadi, yang memohon pertolongan itu tetap harus ikut. Jadi ada kerjasama antara yang pemohon dengan yang campur tangan. Ada kerjasama, kedua-dua itu harus kerjasama, bukan diambil alih. Tetapi ada satu kerjasama antara kita sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan campurkan, supaya kebaikan Tuhan itu, pertolongan dan kemurahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita dengan Tuhan itu harus kerjasama. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pada pagi hari ini, orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Orang yang hidupnya adalah dikatakan Tuhan menyertai dia selalu. Kisah yang sudah kita kenal, tapi kita baca di pagi ini, Kejadian pasal 39. Yusuf saudara, luar biasa. Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39. Kita baca dulu ayat pertama ya. Kisah. Kejadian 39 ayat 1. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tentu kita tahu semua kisahnya Yusuf ya. Yusuf ini adalah anak kesayangan, Bapak Ibu ya, anak kesayangan dari ayahnya Yakub. Dibedakan, sebenarnya ini adalah satu hal yang tidak perlu dicontoh saudara, di mana ada membeda-bedakan anak itu tidak baik. Tetapi Yakub ini membedakan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang lain. Dikatakan kalau saudara-saudaranya yang lain pergi menggembalakan domba, sementara Yusuf ini ada di rumah. Tetapi di rumah pun dia bukan santai-santai sebenarnya ya. Dan Yusuf ini dibuatkan jubah yang maha indah, dibuat satu hal yang luar biasa, diperlakukan lain daripada saudara-saudaranya. Dia anak kesayangan. Tetapi satu hari ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, kita sudah tahu ceritanya ya, saudaranya menjual dia. Nah ayat yang kita baca ini saudara adalah, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Berarti pertama Yusuf ini dijual ke orang Ismail, kemudian orang Ismail menjual lagi ke Potifar, pegawai istana, menjual lagi, sehingga tibalah dia di tangan di rumahnya Potifar. Dan kalau kita baca kisah dari Yusuf ini, kita tidak menemukan satu kata seperti kepada Musa, kepada Abraham, kepada Daud. Kalau kita baca kisahnya Abraham, banyak sekali ayat-ayat yang menuliskan, maka Tuhan berfirmanlah kepada Abraham, betul ya? Maka Tuhan datang kepada Abraham, maka Tuhan berbicara kepada Musa, maka Tuhan berbicara kepada Daud. Apakah langsung berbicara kepada mereka, baik melalui penglihatan ataupun lewat nabi-nabi? Tetapi Yusuf, kalau kita akan pelajari kitab Yusuf, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan maka Tuhan berfirman kepada Yusuf, tidak ada. Maka Tuhan berbicara kepada Yusuf, enggak ada.
Tetapi saya percaya saudara, Yakub orang tuanya sudah menanamkan, sudah menyatakan akan Tuhan kepada Yusuf ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku ya, apa yang kita bisa pelajari dari yang pertama ini, saudara, bahwa kalau kita melihat kehidupan Yusuf ini, dari yang saya katakan tadi, seorang anak kesayangan yang biasa memakai baju yang maha indah. Itu kan dikatakan firman Tuhan, Yakub membuatkan dia baju yang jubah yang maha indah. Bukan cuma indah, maha indah. Dan dia tinggal di rumah bersama orang tuanya. Fasilitas yang dia dapatkan bisa dibilang dia anak emas, anak yang disayang-sayang. Tapi sekarang dia dijual berkali-kali. Dijual ke orang Ismail dulu, kemudian dijual lagi ke Potifar. Sampai di rumah Potifar adalah saudara, dia jadi seorang budak. Apakah sampai di situ kisahnya? Tidak. Dia kembali masuk penjara. Dan kemudian dia kembali lagi dilupakan oleh juru minum. Apa yang kita belajar? Bahwa kita akan melihat bahwa proses kehidupan daripada Yusuf ini, saudaraku, sebenarnya adalah tetap di dalam kendali Tuhan. Amin. Apapun yang dialami oleh Yusuf, saya katakan tadi, dari anak emas jadi budak, jadi orang tahanan, sampai dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, Tuhan tetap turut bekerja. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa tujuan Tuhan? Kita tahu bahwa pada akhirnya, saudara, bahwa di Israel, di tanah Kanaan akan ada kelaparan besar pada waktu itu melanda. Sehingga Tuhan melakukan yang seolah-olah rasanya sakit, dan memang sakit, bukan seolah-olah sakit, tetapi bagaimana Tuhan mengerjakannya. Kita melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan Yusuf ini, bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja melalui kehidupan Yusuf ini untuk keselamatan satu bangsa, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Mereka terluput dari kelaparan karena kelaparan besar sedang melanda Kanaan pada waktu itu. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa sebenarnya apapun yang kita hadapi, mungkin dulu beberapa waktu lalu engkau adalah orang yang diangkat-angkat, engkau seorang yang dihormati, engkau orang yang dipuja-puja. Tapi ada kalanya kita juga turun seperti pepatah mengatakan, roda itu berputar. Tetapi ingatlah bahwa dalam segala sesuatu itu Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi Yusuf. Apa tujuan Tuhan, Bapak Ibu? Tentu saudara ingat apa yang Tuhan kerjakan dari hidup Yusuf. Bahwa satu hari Yusuf bermimpi bahwa dia akan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Untuk mencapai pemimpin itu, inilah proses yang Tuhan kerjakan. Jadi apapun yang kita alami pada pagi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan tetap turut bekerja di dalamnya. Amin. Di dalam segala proses Tuhan sedang bekerja untuk mengerjakan yang terbaik bagi kita. Kita lanjut lagi, saudaraku, ayat yang yang kedua, ayat 2-6 pasal 39 Kejadian. Kita pelajari ayat 2 sampai yang ke-6. Kita akan baca, ya saya baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia berikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf,
Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Sampai di sini saja ya Bapak Ibu. Ayat 2 sampai ayat 6 ini berbicara keberhasilan daripada Yusuf dalam pekerjaannya adalah berkat campur tangan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan turut campur tangan dalam hidup Yusuf. Sehingga apapun yang dia kerjakan saudaraku, apapun yang dia lakukan, firman Tuhan mengatakan dia menjadi seorang yang selalu berhasil. Mengapa? Karena Tuhan menyertai. Saya katakan tadi menyertai, campur tangan. Karena Tuhan ikut bekerja dalam hidup Yusuf. Karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan Yusuf. Dan kita akan melihat dalam ayat-ayat yang kita baca ini tadi bahwa janji Tuhan mengenai engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor tergenapi. Ya. Bahwa janji Tuhan itu kepada anak-anak bahwa engkau akan menjadi kepala bukan ekor tergenapi. Yusuf ini berhasil Bapak Ibu. Kita baca dulu Ulangan pasal 28, Kejadian 39 kasih tanda, nanti kita kembali lagi. Ulangan pasal 28 kita baca ayat ini. Ulangan pasal 28 ayat 11 sampai 14. Ulangan 28 ayat 11 sampai 14. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan dalam kehidupan Yusuf tergenapilah firman Tuhan ini bahwa engkau, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya. Siapa Yusuf, saudara? Kalau saya katakan tadi Yusuf tinggal di rumah Firaun sebagai apa? Bukan sebagai pimpinan, tidak. Tapi Yusuf ini tinggal di rumah Firaun seorang budak. Tetapi lihatlah, karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan Yusuf, karena Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan Yusuf, maka Tuhan mengangkat dia menjadi, dikatakan 39 tadi ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dunia memberi Yusuf label budak. Dunia mengatakan bahwa Yusuf itu budak, tetapi Yusuf menguasai. Firman Tuhan katakan diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhannya menjadi mengatur segala yang ada di rumah Potifar, baik seisi rumahnya, pegawai-pegawainya, baik juga milik harta miliknya. Dunia boleh mengatakan engkau bukan siapa-siapa. Dunia boleh memberi label kepada Yusuf adalah budak, bukan orang yang diperhitungkan, tetapi orang yang hina, statusnya rendah. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Amin. Engkau akan diangkat. Firman Tuhan katakan engkau akan jadi kepala. Dan selanjutnya saudara, dalam 39 pasal Kejadian ini, bagaimana juga Tuhan mengangkat dia di ayat 21-23 pasal 39 ini. Tetapi Tuhan kembali, ya perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf
dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Orang yang disertai oleh Tuhan. Tadi katakan tadi, dunia Mesir, Potifar melabeli Yusuf seorang budak, tetapi Tuhan mengangkat dia mengepalai sebuah rumah tangga dan harta kekayaan Potifar. Sekarang saudara, Yusuf dilabeli seorang tahanan, tetapi dia mengepalai tahanan-tahanan yang ada. Penjara bisa menghalangi langkah Yusuf. Penjara boleh membatasi akan langkah-langkah Yusuf. Kegiatan Yusuf boleh menghalanginya. Tetapi sekali lagi, bila Tuhan yang bekerja, bila Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan Yusuf, tidak ada yang bisa menahannya, saudara. Dikatakan Yusuf itu dibuat, dipenjarakan, saudara. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi orang yang ada di dalam tahanan sepenjara dengan Yusuf bukan orang-orang biasa, tapi itulah tahanan, pejabat-pejabat raja. Kalau mungkin sekarang ini tahanan yang isinya bukan kriminal, pembunuh, pencuri ayam, pencuri sepeda motor, bukan Bapak Ibu. Tetapi mungkin bapak-bapak menteri yang ditangkap, bapak-bapak bupati yang ditangkap, bapak-bapak gubernur yang ditangkap, kasusnya apa? Korupsi, ya. Itu yang masuk di situ, dan disitulah dikatakan masuk dalam tahanan raja-raja. Berarti yang ada di dalam tahanan pada waktu itu tahanan pejabat-pejabat raja pada waktu itu. Dan Yusuf yang dilabeli seorang tahanan menjadi pimpinan dari pejabat-pejabat itu, saudara. Kita bisa melihat bagaimana kembali Tuhan turun campur dalam kehidupan Yusuf. Dikatakan oleh Tuhan ayat yang ke 21, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Luar biasa, saudara. Dunia bisa menjegal usahamu, ya. Dunia bisa menjegal akan langkahmu, menghalang-halangi langkahmu, membatasi langkahmu. Tetapi ketika kita izinkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, ketika kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, menuntun langkah-langkah kita, penjara usaha manusia untuk membatasi langkahmu tidak akan mempan, tetapi engkau akan diangkat dan diangkat dan diangkat oleh Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan, izinkan Tuhan membentuk, ya. Sering Om Demi bilang jangan cari hal-hal yang spektakuler. Kalau nggak kelihatan mujizat yang lumpuh bisa loncat, kamu tidak percaya. Tapi percayalah kepada firman Tuhan saja. Jangan mengincar sesuatu hal yang spektakuler, tapi mempercayai firman Tuhan itu, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjara tidak menghentikan Tuhan untuk mengangkat Yusuf. Dimanapun posisi Bapak Ibu saat ini, jangan takut, ya. Mungkin ada di tempat-tempat yang seolah-olah ini tuh, bahkan ada usaha manusia untuk menjegal engkau. Tapi bila Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat kita. Haleluya. Maka berkat janji menjadi kepala bukan ekor itu tergenapi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Mari kita teruskan lagi. Orang yang disertai oleh Tuhan itu adalah orang yang mampu
melawan dosa. Orang yang menang atas dosa, berkata tidak terhadap dosa. Mari ayat yang ke pasal yang ke ayat pasal 39, kita baca mulai ayat yang 7 sampai 12. 6 bagian terakhir ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu berkatanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan itu, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita mau dituntun oleh Tuhan. Dalam Ulangan tadi dikatakan, bila engkau mendengarkan firman-Ku dan engkau melakukannya, maka engkau akan tetap naik. Tuhan akan mengangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dari pihak kita ada kerjasama dengan Tuhan. Kita yang melakukan firman Tuhan. Tuhan memberi perintah, Tuhan memberi berkat. Kita sebagai umatnya harus melakukan firman-Nya, berjalan seturut dengan firman-Nya. Nah Bapak Ibu, orang yang disertai Tuhan, di mana hidupnya dapat Tuhan turun campur tangan, orang itu akan bisa berkata tidak kepada dosa. Yusuf ini sudah dikatakan elok parasnya, manis sikapnya. Wow, ini ganteng berarti ya. Elok parasnya, manis sikapnya. Menantu idaman zaman now berarti ya. Cewek-cewek ya, anak-anak muda. Sudah elok ya, parasnya, manis sikapnya. Berhasil lagi apa yang dia kerjakan. Ini jadi rebutan kalau zaman sekarang. Bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu pun dikatakan oleh firman Tuhan, istri Potifar itu membujuk dari hari ke hari. Tidak hanya sekali Bapak Ibu. Dikatakan bukan di ayat yang ke-10 ini, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Ini dari hari ke hari Bapak Ibu. Tidak hanya sekali, kalau sekali mah gampang menghadapinya. Ini kalau setiap hari bayang Noai, pemuda yang ganteng, pemuda yang berhasil, pemuda yang gagah, itu Noai yang tante-tante Potifar ini. Kemana si Yusuf ini pergi diikuti ya? Dibujuk, dirayu tiap hari. Sampai tante Potifar ini bukan hal yang gampang untuk menghadapinya. Bukan hal yang mudah untuk menghadapi godaan dosa itu. Tetapi Yusuf mengambil satu sikap, walaupun dia dibujuk, walaupun dia saudaraku dirayu dari hari ke hari. Kalau zaman sekarang ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Siapa yang enggak? Ini tante Potifar sungkih loh. Kayak kisah sinetron ya. Nyonya mengejar-ngejar sopir gitu ya. Sinetron gitu bukan? Sopirnya kah atau tukang kebunnya yang ganteng, nyonyanya ngejar. Kayak gitu bukan kisah sinetron sekarang. Nah seperti itu keadaan Yusuf. Gak mudah bagi Yusuf, gak gampang bagi Yusuf menghadapi hal ini. Hari lepas hari dibujuk untuk tidur dengan dia. Mungkin juga tante Potifar ini sudah bersikap yang aneh-aneh. Tante-tante ini sudah pakai baju seksi lah seperti ini untuk menarik perhatian si Yusuf.
Tetapi orang yang disertai oleh Tuhan, membiarkan hidupnya berharap kepada Tuhan untuk Tuhan campur tangan dalam hidupnya, dia berkata tidak kepada dosa itu. Perhatikan ayat pasal 39 tadi. Pasal 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf bisa berkata, saudara, tidak. Mengapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia menjaga kepercayaan tuannya, Potifar. Potifar sudah percayakan semuanya kepada Yusuf, tapi dia tahu batasannya. Dia mengerti batasannya. Anak-anak Tuhan, mengertilah batasan pergaulanmu, mengertilah batasan kehidupanmu. Kalau engkau sudah menikah, mengertilah batasan sebagai istri atau sebagai suami. Pergaulan itu ada batasnya. Bertemu dengan suaminya orang atau bertemu dengan istrinya orang, tidak usah berlebihan. Ya. Anak-anak muda juga hati-hati, itu istrinya orang. Jangan kamu rayu, walaupun dirayu jangan mau, karena itu istrinya orang atau suaminya orang. Ayo cewek-cewek perhatikan itu, lihat baik-baik, tahu batasannya. Engkau yang diurapi Tuhan, engkau yang disertai Tuhan, perhatikan baik-baik batasan-batasan yang harus kita ikuti. Yusuf tahu batasannya, boleh dia mengurus segala usaha tuannya. Tuannya percayakan kepadanya, semua pegawai di rumahnya ada dalam kendalinya Yusuf, semua harta tuannya ada dalam kendali Yusuf. Tapi satu yang tidak boleh dia sentuh, istri dari tuannya. Mengerti batasannya. Orang yang disertai Tuhan itu tahu mana yang baik dan tidak baik apa. Mari anak-anak Tuhan semua di sidang Jumat Tuhan, hiduplah dalam takut dan gentar akan Tuhan. Hiduplah di dalam batasan-batasan firman Tuhan. Kalau itu milik orang lain, istri, suami, jangan sentuh. Ada batasan. Yusuf tahu itu, sehingga dia berkata, semua harta tuanku diserahkan dalam kuasa saya, tapi engkau istrinya tidak perlu saya sentuh. Mengapa? Karena dia tahu kuasa Tuhan. Dia berkata apa? Ayat yang berapa tadi Bapak Ibu? 139. Ayat yang kelima. Ya, ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tahu itu dosa. Dia mengerti kalau itu dosa. Ya. Karena itu sengaja Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, izinkan Tuhan yang campur tangan dalam hidupmu, dalam hidup saya, sehingga kita bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka janji menjadi kepala bukan ekor itu akan tergenapi. Endingnya apa saudara? Yusuf awalnya menjadi kepala dalam sebuah rumah tangga, kemudian naik menjadi kepala di dalam penjara, bahkan mengatasi tahanan-tahanan, pejabat-pejabat. Kemudian dia menjadi kepala satu bangsa. Luar biasa bukan? Menjadi kepala atas Mesir. Bahkan Raja Fir'aun pun berkata, tidak ada manusia yang melebihi Yusuf. Roh yang ada di dalam Yusuf itu lebih besar dari segala-galanya. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah dari Tuhan, berkat campur tangan Tuhan. Dan sekali lagi dia tetap tahu batasannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada pagi hari ini kita akan tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan Yusuf ini saudara, ketika dia coba kita ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Untuk menghindari bujuk rayu kuasa kegelapan itu, saudara, lari. Ya. Jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Saudara tentu ingat kejatuhan Hawa, bukan? Ketika ular berkata, hei Hawa, Tuhan tentu tidak mengizinkan kau makan buah itu ya. Mereka tawar-menawar, saut-sautan, kok bisa? Mereka saut-sautan, memberi kesempatan, memberi peluang kepada bujukan kuasa kegelapan. Jangan. Tapi Yusuf ketika dia ini saudara, Tante Potifar ini sudah keterlaluan. Ditolak berkali-kali sama Yusuf, nekat dia. Semua orang yang di rumahnya disuruh pergi. Tinggal ketika Yusuf masuk ke rumah, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Yusuf masuk ke rumahnya, nekat saudara. Ini orang sudah dirasuki iblis, dirasuki oleh hawa nafsunya. Tidak memikirkan lagi baik buruknya, tidak memikirkan lagi statusnya. Dia istri bos dan ini pembantu. Dia tak mikirkan itu lagi, nekat. Si Yusuf ditarik. Tapi lihat apa yang dikerjakan Yusuf. Orang yang disertai Tuhan berkata tidak kepada dosa itu, lari dia Bapak Ibu. Jangan mau, ya. Mari tinggalkan. Kalau memang ada bujukan-bujukan yang mau menjatuhkan engkau, pergilah cepat dari situ. Kuasa kegelapan itu akan selalu mencari celah untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kuasa iblis itu akan selalu mencari kesempatan. Hal-hal kecil itu akan mencari kesempatan. Saudara tentu ingat Lot, bukan? Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora. Dia terbiasa duduk dengan orang-orang Sodom. Anak-anaknya perempuan biasa melihat hubungan seksual antara pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dia sudah biasa melihat suatu kehidupan seks bebas. Sehingga ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, mereka sudah diselamatkan loh. Lihat ya, mereka sudah diselamatkan keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi? Di tempat mereka melarikan diri, diselamatkan oleh Tuhan, anak-anak Lot bilang apa? Ayo, si kakak berkata kepada adiknya, kita akan melakukan. Mereka melakukan hubungan seks dengan ayahnya sendiri, seperti kebiasaan di Sodom dan Gomora. Membiasakan diri dengan melihat atau tinggal, memberikan kesempatan kuasa kegelapan adalah awal dari kejatuhan kita. Lari Bapak Ibu, artinya tinggalkan. Ya, kalau ada chattingan, sekarang mestinya WA bukan media sosial. Ada chattingan seperti itu, hal-hal yang menjurus kepada seks atau hal-hal yang tidak langsung tinggalkan. Saudara tidak bisa menghentikan orang mengirim film-film porno, nggak bisa bukan? Tapi jangan, waduh, ini dosa ini, tapi saudara tetap mentang-mentang nonton gitu. Jangan, langsung. Anak-anak sekarang nggak muda, nggak tua sekarang saudara, banyak yang jatuh dalam dosa seksual ini. Hati-hati sidang jemaat Tuhan. Tuhan cinta kita semua. Gak cuma umat Tuhan, gak cuma sidang jemaat. Kami hamba Tuhan harus menjaga kesucian hidup kami. Saudara tentu sudah sering dengar bukan? Di Surabaya, seorang hamba Tuhan yang besar, seminar sana khotbah besar, berakhir di mana? Penjara sampai sekarang. Kasus apa? Pencabulan saudara. Bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan iblis. Jangan, cepat lari. Ya, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Izinkan Tuhan campur tangan. Jadi ingat, apapun yang kau hadapi pada hari ini, Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat kita akan tergenapi. Kalau kita mau melakukan firman, izinkan Dia bekerja campur tangan dalam hidupmu. Yang ketiga, tetaplah dalam murah Tuhan, sehingga kita tidak terjerat dalam bujukan kuasa kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa.
Nanti singer pemain musik. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan nyanyikan pujian ini bahwa Tuhan turut bekerja. Jangan takut untuk hidup benar. Mungkin susah seperti Yusuf tadi ya, tapi ingatlah Tuhan gak tinggalkan kita. Tuhan gak pernah lepaskan kita, tapi Dia akan mengangkat kita. Mungkin seolah-olah dunia mencegal engkau, menghalangi langkah. Ingat, ada Tuhan, ada Yesus yang senantiasa menyertai kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Angkatlah tidak bunda ya, suara saya serak saudara-saudara ya, puji Tuhan. Mari saya langsung bangkit berdiri. Ingatlah, proses apapun yang Tuhan hadapi saat ini, Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu. Dan kalau ada rencana-rencana yang akan kau kerjakan, minta Tuhan untuk campur dalam. Kita masuk dalam proses demi proses, tapi ingatlah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Hanya marilah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, ikuti peraturan-peraturan firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan memang tergenapi dalam kehidupanmu. Engkau akan mampu lepas dari jeratan-jeratan kuasa kegelapan. Engkau akan mampu hidup dalam kebenaran
di hadapan Tuhan. Dunia semakin cemar Bapak Ibu, lingkungan kita semakin jahat. Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Kita perlu Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini mohon kepada Tuhan. Yesus lebih besar dari setiap persoalanmu. Yesus lebih besar dari setiap masalah yang ada engkau hadapi. Yesus turun bekerja dalam kehidupanmu. Mari kita terbang pujian Allah turun bekerja. Turun bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku kalau lebih kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku kalau lebih kekuatanku. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Boleh berdoa. Masalah hidupku kalau lebih kekuatanku. Yesus lebih besar. Udah sekali katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan iman percaya kami Tuhan di hadapan-Mu bahwa Engkau lebih dari segalanya, bahwa Engkau besar dari permasalahan pergumulan kami yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih hingga saat ini hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan kami berdiri. Hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan kami mampu menghadapi segala pergumulan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat gagah kami ya Allah, tetapi hanya karena tangan-Mu, hanya karena kekuatan-Mu Tuhan yang menopang kami. Kami
doa atau Kamis, tunggu pengumuman dari kami ya. Jadi kalau memang kondisi Opa memungkinkan kami tinggal atau saya pulang sendiri ke rumah, ya nanti ditunggu saja lewat WA ya untuk Selasa dan Kamis. Bapak Ibu, jadi untuk pelayan-pelayan ya jadwal ya. Nah Bapak Ibu, kondisinya Opa dalam 1 minggu ini memang drop. Jadi ya apa ya, makan nggak bisa ya, dan tidur dibilang sadar ya, sadar sih ya, tapi sebentar, khususnya 2 hari kemarin, cuma Sabtu itu makan nggak mau, tiap kali saya kasih air keselak ya, dan kemarin itu saya kasih pagi-pagi tak paksa, itu dibangunin saudara, dia bangun, nggak 1 menit, walaupun saya bicara terus, itu saudara ya, diajak ngomong itu bangun kemudian merem lagi. Jadi antara sadar nggak sadar saudara, itu kondisinya Opa, sehingga kemarin makan pun nggak bisa, minum pun nggak bisa. Ya kalau sakit kakinya masih bisa pijeti saudara ya, masih bisa pijet, kasih selompas, biasanya memang seperti itu. Tapi karena sudah lemes dan itu tadi gitu dibangun nggak sampai 1 menit, jadi kayak ngorok lagi gitu loh saudara. Sehingga kami panggil Pak Iko sama Mas Hendri. Mas Hendri datang ke sini, Mas Hendri bilang, Hendri itu mantunya Tuhan, dia juga perawat saudara. Mas Hendri menyarankan kami cepat bawa ke rumah sakit Om, kalau nggak makan nanti lemas, dan juga nggak ada air masuk, walaupun ada sedikit tidak mencukupi Om. Dan kondisi seperti ini, di mana orang tua, di mana fungsi organ-organ tubuh itu juga semakin melemah saudara. Jadi kami putuskan bawa ke rumah sakit kemarin sore jam 5 kami berangkat dari sini naik ambulans saudara. Sampai di sana pun tetap keadaannya seperti itu, sudah di EKG semuanya, dan di ronsen di paru-parunya Opa itu sudah banyak flek-fleknya, tapi antigennya negatif saudara ya, puji Tuhan. Saya sudah mikir itu flek paru-paru, bagaimana ini? Dokter jaganya sudah bingung mau diisolasi semi permanen, apa yang bisa beberapa ditumbuhi atau gimana gitu loh. Tapi puji Tuhan mereka izinkan kami Opa masuk VIP. Jadi Opa ada di kamar Adenium VIP 6 ya. Kondisinya kemarin saya tinggal masih, Pak Hera pulang kemana kamu? Ke rumah. Ini di mana sih? Ini kamar Stephen ya, menunjuk kamar mandi saudara. Jadi kondisinya masih seperti itu. Dan katanya Om Deddy semalaman nggak tidur lagi. Kemarin kebanyakan tidur, ini malam nggak tidur lagi, dan ini tadi pagi tidur lagi kan. Kalau dikasih air melalui langsung itu keselak terus saudara. Akhirnya sama dokternya dibuat sonde ya, yang selang itu loh saudara ya. Jadi selang, makan lewat selang, minum lewat selang. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan perbuat, tetapi itu yang terbaik. Kita berdoa supaya Opa tetap kuat, biarlah semuanya berjalan atas izin Tuhan. Berdoa juga buat kami di Pastori, saudara ya, biar Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan ya. Saya percaya Tuhan kita itu sumber kekuatan yang luar biasa. Dan Cicu Macu ya sudah pulang tadi malam. Saya sempat juga ke kamarnya tadi malam. Jadi saya lari dari UGD, lari lagi ke kamar Cicu saudara ya. Tadi malam sudah pulang, operasinya sudah selesai. Ya tadi malam sekitar jam 9 ya, naik ambulan juga pulang ke rumah. Puji Tuhan, kita juga berdoa buat Macu supaya Tuhan juga tolong pulihkan dia juga ya. Dan berdoa juga buat Bapak Kris. Bapak Kris sakit kakinya saudara ya. Biarlah semuanya Tuhan tolong, bukan kuat, bukan gagah kita menjalani semuanya. Puji Tuhan, saya kira ada pengumuman untuk jadwal latihan ibadah sepanjang minggu. Tunggu WA dari kami. Untuk latihan hari Minggu, saudara lihat jadwal semuanya ya. Sekali lagi saya berterima kasih buat ibu-ibu yang sudah menolong acara Youth for Christ dari malam.
Tuhan berkati semua anak-anak remaja pemuda. Sungguh saudara, saya merasa kalau bukan Tuhan, iya anak-anak ini ditinggal kayak anak ayam, gak anak induk kayak gitu saudaranya. Tapi puji Tuhan, ibu-ibu bisa menolongi dan mereka juga bertanggung jawab. Saya bilang bersihkan gereja. Jadi selesai itu mereka atur lagi gereja, jangan ada kotor gereja, tante pulangnya malu. Dari halaman gereja semua dibersihkan mereka. Terima kasih nak semuanya ya. Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan. Saya kira nggak ada pengumuman lagi. Berdoa semuanya ya. Buat Bapak, buat tolong. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian yang pertama tadi. Tuhan selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku. Kasih Tuhan tetap abadi. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah penolong dalam kehidupan. Akan selalu berbakti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. senantiasa baru dalam kehidupan kami, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terimalah pujian penyembahan kami. Biarlah ibadah kami pagi ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu Bapa.
Umat-umatmu juga diteguhkan oleh firman-Mu. Umat-umatmu juga Tuhan dapat dihiburkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena Tuhan campur tangan dalam setiap segi kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan pasti mengangkat kami. Teguhkan, kuatkan hati kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi hidup benar di hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba berdoa setiap persembahan yang diberikan umat-umat-Mu, baik persembahan kasih Tuhan, mereka yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan, baik persembahan berupa bahan-bahan makanan, Tuhan terimalah semua menjadi persembahan yang menyenangkan, berbau harum di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, biarlah kasih kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan juga turun buat saudara-saudara kami yang sakit, baik juga Mas Kris Tuhan, baik juga Tante Cu Tuhan, baik juga Opa Tuhan, juga saudara kami yang lainnya berkelanjut usia, baik Tante Pi, baik Bu Joko, Pak Yoto. Tuhan, ulurkan tangan-Mu pada pagi hari ini. Jamah saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat yang terjadi dalam hidup mereka, ada kuasa yang turun melawan mereka. Amin Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bersama-Mu. Allah sanggup, Yesus sanggup, dan kami percaya Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan yang memberkati pekerjaan umat-umat-Mu, Tuhan yang memberkati keluarga kami semua, memberkati pendidikan anak-anak-Mu semua. Apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati semua, menetapkan langkah-langkah kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus turun ke atas kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pagi hari dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.